Ternyata ini alasan Indonesia nunggak bayar patungan KF-21 Boramae pesawat tempur generasi 4.5 hasil kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. KF-21 Boramae berhasil melakukan uji terbang pertamanya. Dilaporkan Yonhap, prototipe pertama KF-21 Boramae lepas landas pukul 15.40 waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di kota Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan. KF-21 Boramae terbang selama 33 menit sebelum akhirnya mendarat pada pukul 16.33. Defense Acquisition Program Administration, DAPA, mengatakan bahwa uji terbang ini dipiloti oleh Mayor Ahn Jun Hyun dari Angkatan Udara Korea Selatan. Penerbangan perdana ini bertujuan untuk mengecek kinerja terbang dasar pesawat, seperti lepas landas dan mendarat, sekaligus mengecek ketahanan struktur pesawat sebelum menjalani ribuan uji terbang selanjutnya, terang DAPA. Dikatakan, KF-21 Boramae terbang dengan kecepatan 400 km per jam di udara selama 33 menit. Kehadiran Indonesia dalam mengembangkan KF-21 Boramae membuat negara Asia Tenggara ini kerap disorot dunia. Dengan ikut andilnya Indonesia juga membuktikan bahwa kemampuan anak-anak bangsa sangat kompeten. Dalam pengembangan pesawat tempur ini, setidaknya ada 1.600 insinyur yang dikerahkan dan tentu saja sebagian datang dari Indonesia. Alasan Korea Selatan mengajak Indonesia perlu diketahui, hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan bukanlah seumur jagung. Nyatanya, Indonesia telah banyak membeli alutsista dari sana. Sebut saja kapal perang, kapal selam, hingga pesawat tempur, dan sekarang bekerja sama membangun KF-21 Boramae. Program pengembangan KF-21 Boramae pertama kali diusung oleh Presiden Kim Dae-jung pada Maret tahun 2001 silam, dikutip dari Pikiran Rakyat. Saat itu, Kim mengatakan kepada wisudawan Taruna Akademi Angkatan Udara Korsel bahwa negara membutuhkan pesawat tempur silumannya sendiri. Dan benar saja, proyek mega besar ini menuntut anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Untuk itu, Korea Selatan mengajak Turki dan Indonesia bersama-sama membangun Boramae. Kedua negara setuju, namun Turki tidak melanjutkan kerjasama ini lantaran proposal Ankara tidak disukai pemerintah Korsel. Korsel beranggapan bahwa Turki meminta terlalu banyak potensi dari KF-21 Boramae dan hanya mencari keuntungan sepihak saja. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta setuju bekerja sama dengan mengikuti skema. Hingga tanggal 15 Juli tahun 2010 kedua negara menekan perjanjian pembuatan pesawat tempur ini. Untuk itu, Indonesia diberi tugas untuk membayar 20% sebagai bentuk kontribusi pembangunan KF-21 Boramae. Angka 20% tersebut mencapai 18 triliun lebih, zona Jakarta mengutip Pikiran Rakyat. Sisanya, 80% akan ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan dan Korea Aerospace Industries, KAI, sendiri sebagai perusahaan pengembang. Dalam perjanjian, Indonesia dikatakan akan mendapat sekitar 40 unit KF-21 Boramae saat pesawat tersebut sudah layak jual. Namun, Angkatan Udara Korea Selatan tentu yang paling diprioritaskan untuk mendapat jatah di angka 100 unit. Kualitas produk Korea Selatan mengecewakan. Satu alasan mengapa Indonesia menahan patungan pembangunan KF-21 Boramae karena melihat pengalaman memakai produk Korea Selatan. Salah satu alutsista yang pernah dibeli Indonesia adalah pesawat latih T-50I. Dan benar, T-50I adalah pesawat Fighter Lead-in Trainer, FLIT, milik TNI AU yang terjatuh di kawasan Blora, Jawa Tengah pada Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, Antara melaporkan.